Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan, masih dalam YouTube channel saya Call Decon Request. Terima kasih sudah setia terus memantau episode-episode saya dalam penjelasan tentang berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan untuk pengelolaan pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, masih dalam Moodle series saya akan memberikan lagi tutorial-tutorial terkait penggunaan berbagai aplikasi atau activity pada platform LMS Moodle. Nah, dalam video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan langkah-langkah dasar untuk menyiapkan activity yang bernama workshop. Nah, sebagai penjelasan, dan Anda boleh nonton kembali kalau lupa, workshop adalah sebuah activity di Moodle yang digunakan untuk pengelolaan pengumpulan tugas atau submission yang ditambah dengan peer assessment atau penilaian sejawat. Nah, jika pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana cara untuk menyiapkan kotak ya, dasar dari workshop. Nah, pada bagian berikut ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana mengelola assessment form dan allocation, ya, assessment allocation. Nah, bagaimana atau apa yang perlu dilakukan? Mari kita langsung masuk ke tutorial berikut. Nah, dalam video saya sebelumnya saya sudah sampai pada titik ini, kita sudah sampai pada menyiapkan kotaknya. Nah, kalau sudah selesai maka kita akan langsung ditampilkan dengan kita mungkin sebutnya sebagai halaman monitor atau halaman kontrol, di mana kita mengelola tahapan-tahapan dalam kegiatan assessment secara bertahap. Nah, saya tidak akan langsung masuk ke sana, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa sebelum kita bisa menggunakan dengan baik, ada beberapa poin lagi yang perlu kita kelola, ya. Nah, biasanya kita akan menemukan bagian yang masih ditandai dengan warna merah atau dengan centang, dengan silang, itu berarti ada yang belum selesai. Nah, kalau di sini ada satu komponen namanya schedule allocation. Nah, tapi sebenarnya sebelum kita mengelola bagian allocation ini, kita harusnya masuk dulu ke edit assessment form, ya. Di sini sudah dicentang 1 2 dengan warna hijau tegas, berarti ini sudah oke, ya. Karena tadi dalam video sebelumnya saya sudah mengisi instruction for submission, misalnya tadi dikatakan submit your paper dan seperti itu. Nah, yang perlu dikelola lagi yaitu namanya assessment form, ya. Ini belum jadi warna silang merah karena memang kita belum sampai assessment, tapi ini tetap harus diisi. Ada 2 cara untuk mengakses pengaturan ini. Kita bisa klik langsung di sini atau menggunakan untuk Moodle 4 ya. Moodle 4 kita sudah punya menu terpisah di atas, tab di atas, ya. Saya coba dari sini saja. Nah, di sini di dalam bagian assessment form ini kita harus menetapkan dulu kriteria-kriteria dari penilaian. Untuk apa kriteria ini? Ini nanti akan digunakan oleh mahasiswa untuk menilai teman sejawatnya. Jadi dia akan ditajikan, ini paper teman Anda, silakan dinilai aspeknya ini. Nah, maka tugas kita di sini adalah menyiapkan aspek-aspek tadi, ya. Nah, berapa jumlahnya, apa saja aspeknya, itu harusnya ditetapkan terlebih dahulu di dalam rancangan pembelajaran atau rancangan tugas mahasiswa, ya. Nah, saya beri contoh saja. Misalnya saya meminta anak menulis sebuah paragraf gitu ya, satu paper dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin komponen atau aspek yang akan saya bahas itu misalnya ya, yang pertama misalnya language. Ya, language itu artinya grammar and vocabulary, ya. Ya. Oke, ini satu aspek, ya. Kemudian kita akan tetapkan grade-nya, berapa poinnya. Saya biasanya menggunakan maksimum grade-nya itu ya paling tinggi 5, ya. Supaya artinya gini, mereka baca lalu mereka lihat, oh language-nya atau bahasanya ternyata sangat baik, maka mereka beri nilai 5. 4 itu baik ya, 3 cukup misalnya, 1 misalnya sangat buruk gitu di ujung, ya. Kemudian kita buat aspek kedua, misalnya kita katakan aspek berikutnya adalah konten, ya. Konten itu artinya isi dari tulisannya, seberapa bagus, seberapa menarik. Nah, itu boleh dideskripsikan di sini, ya. Nah, lagi-lagi saya menyarankan kita menggunakan
pengukuran yang simetris ya. Kalau tadi 1 sampai 5, maka yang di bawah juga 1 sampai 5. Kemudian kita bisa menambahkan aspek 3, misalnya format ya. Kalau kita menulis itu kadang-kadang kita juga minta anak untuk menyesuaikan format. Cara menulis yang baik itu formatnya begini ya, penataan paragraf begini, ini juga bisa kita apa. Nah, ya oke. Nah, kita berikan tetapkan 5 juga. Nah, kalau misalnya, oh saya mau berikan kriteria lebih dari 3, oke silakan ditambahkan dengan klik blank for two more aspects atau seterusnya, dan berkali-kali ya. Tapi memang saran praktik baik saya adalah bahwa kita jangan memberikan kriteria terlalu banyak, karena nanti mungkin mahasiswa kesulitan memberikan penilaian sampai terlalu mendetil, dan akibatnya mungkin mereka juga merasa apa ya, mungkin terbebani, terus ya sudah kalau gitu kasih saja nilai sebaik-baiknya. Nah, ini mengakibatkan penilaian jadi tidak valid. Jadi saran saya memang kriterianya pertama dia harus ditetapkan melalui kisi-kisi tujuan pembelajaran, satu. Yang kedua juga harus seefisien mungkin ya. Saya pikir ini prinsip dasar lah dalam membuat rubrik penilaian. Oke. Nah, ya, kalau sudah selesai kita boleh simpan ya, kita klik save and close. Oh ya, sebelum itu di sini ada weight ya. Weight itu adalah bobot. Jadi misalnya nilainya tetap kita berikan sama-sama masing-masing 5, tapi misalnya saya bilang, "Oh, dari 5 ini saya ingin bobot yang lebih tinggi itu adalah di apa tadi? Language ya." Maka saya bisa berikan bobot lebih tinggi misalnya 2 ya. Nah, dengan menggunakan angka 2 sini berarti 2, 1, 1 ya. Jadi kalau saya dikasih di sini nilainya 5, maka dia akan jadi 5 kali 2, 10 ya. Sedangkan kalau di sini saya kasih 5, dia cuman jadi 5 gitu. Ya, itu cara weighting, cara pembobotan ya. Nah, ini dipersilakan pada cara pengaturan kita. Oh, dan terpenting lagi adalah ketika kita menetapkan kriteria ini harus dikomunikasikan kepada mahasiswa supaya mereka tahu oh bagaimana cara menyiapkan tugas yang baik. Yang diharapkan oleh dosen saya adalah harus ada ini. Nah, maka itu memberikan dalam assessment itu istilahnya washback effect ya, efek apa yang mendorong mereka untuk menjadi lebih baik ya. Mereka tahu oh cara membuat paper yang baik yang disarankan yang dapat nilai 100 itu adalah begini gitu. Ya. Oke. Kalau sudah selesai kita klik save and close, maka assessment form kita udah selesai. Ini ditandai dengan centangnya menjadi hijau. Ya. Nah, yang kedua yang akan perlu kita setting itu di sini namanya allocation. Allocation itu artinya kita akan membuat sebuah aturan bagaimana sebuah paper itu dialokasikan kepada reviewer. Jadi satu anak mensubmit satu paper, berapa orang nanti yang akan mereviewnya. Nah, ini di sini pengaturannya. Ya, kita langsung saja kita masuk setup schedule allocation. Nah, sebenarnya ada paling tidak 3 cara, ya, 3 cara kita dalam membuat alokasi reviewer. Pertama manual. Kalau manual itu artinya kita yang menetapkan. Jadi misalnya si A nanti dibaca oleh dan dinilai oleh A, B, dan C. Si B nanti C dan D. D itu nanti E dan F. Tapi manual allocation ini cukup merepotkan kalau kelas kita ukurannya cukup besar. Misalnya katakanlah saya punya 30 anak ya, 30 orang mahasiswa. Ini lumayan ini apalagi kalau sampai 40. Nah, biasanya saya menyarankan kalau tidak pakai random, kalau tidak pakai schedule. Bedanya apa? Sebenarnya bedanya hanya masalah timing saja. Ya, kalau kita katakan schedule allocation, berarti begitu assessment, begitu submission phase tertutup, ya kita masuk ke assessment phase, maka otomatis anak ini langsung dapat mahasiswanya, dapat reviewernya, ya. Tetapi memang kesulitannya adalah kalau seperti tadi ya, misalnya berhubungan dengan apakah late submission is allowed or not ya. Jadi kalau misalnya anak boleh mengumpulkan tugas terlambat, ini akan menjadi masalah. Makanya saya selalu katakan di awal tadi di dalam video sebelumnya juga bahwa kita disarankan tidak mengizinkan anak untuk mengumpulkan tugas telat gitu ya. Sebab risikonya nanti penilaiannya jadi kacau balau gitu. Karena setting itu dilakukan oleh sistem otomatis. Nah, maka saya sarankan tidak gitu ya. Nah, yang kedua itu random. Kalau random ini bahkan sebelum mereka submit pun mereka sudah diberikan tugas untuk menilai oh, si A nanti dapat B, si C, segala macam. Itu otomatis langsung ya. Jadi uh, kita bisa langsung melakukan random allocation itu. Jadi
whether the students submit or not, they will be able to assess their friends writing. Nah, ini bisa juga kita terapkan kalau kita mau ya. Nah, tapi saya akan memilih schedule allocation saja. Biasanya ini saya menggunakan ini, tapi pasangan settingnya memang harus no late submission. Kalau tidak, kalau ada submission yang terlambat nanti kacau gitu ya. Nah, oke, kemudian saya centang enable schedule allocation, artinya supaya begitu masuk ke assessment kita tidak perlu atur-atur, dia langsung otomatis terallocate gitu ya. Nah, kemudian current stationnya ini kan sekarang karena belum dialokasikan, memang masih centang, nanti baru dia positif di centang ya. Nah, kemudian ini yang bagian paling penting yaitu number of reviews ya. Jadi skenario-nya begini, kalau saya menggunakan pilihan per submission, berarti kalau dikatakan 5 per submissions itu berarti satu paper nanti akan dapat 5 orang reviewer ya. Satu paper akan dapat 5 orang reviewer ya. Sedangkan kalau saya pakai per reviewer ini bacanya berarti 5 satu orang akan harus mereview 5 temannya. Jadi logikanya terbalik saja, tapi sama konsepnya memang bolak-balik. Jadi per submission itu artinya satu paper akan dinilai 5 orang, sedangkan ini satu reviewer akan dapat 5 orang reviewer gitu ya. Nanti mungkin kalau bingung Anda boleh coba saja, tapi memang dia jauh hal yang berbeda itu. Nanti akan tergantung apa namanya itu jumlah mahasiswanya ya. Kalau misalnya ganjil genap itu nanti berbeda pengaturannya ya. Tetapi saran saya, praktis baik saya adalah kita tidak menggunakan jumlah 5 karena cukup banyak ya, sangat menyita waktu. Saya biasanya paling menyarankan menggunakan 2 per reviewer. Artinya apa? Satu mahasiswa nanti akan dapat tugas untuk membaca 2 paper temannya dan memberi nilai. Ini saya pikir reasonable, masuk akal lah ya, jumlahnya tidak terlalu banyak. Oke. Nah, kalau kita centang participants can assess without having submitted anything, ini tadi berhubungan dengan setting late submission tadi. Jadi kalaupun misalnya ada mahasiswa tidak kumpul tugas, apakah mereka wajib menilai temannya? Ya, jawabannya iya gitu. Kalau kita centang gini. Kalau tidak ya tidak, ya. Nah, saya menyarankan memang tidak karena biasanya dalam pengalaman kadang-kadang begini. Kalau ada mahasiswa yang agak ya dalam tanda kutip agak nakal ya tidak kumpul tugas, biasanya dia juga akan kesulitan untuk memberikan assessment gitu, ya. Jadi akibatnya nanti kalau mereka tidak submit, mereka kasih nilai. Ya kalau mereka ngasih nilai, kalau mereka malas juga ngasih nilai, akibatnya nanti yang dinilai tidak dapat angka, gitu, tidak dapat nilai sama sekali. Oke, jadi memang saran saya memang ini dimatikan, ya, agak-agak strict sedikit ya di sini. Oke, kalau sudah selesai kita klik Save Changes, ya. Maka ada pernyataan sudah selesai. Nah, kita bisa balik lagi ke control room tadi, control page tadi. Ini semua setting yang dibutuhkan itu sudah siap, tinggal dilaksanakan eksekusi. Nah, seperti yang saya jelaskan, kalau kita sudah mengatur availability-nya secara ketat seperti yang saya tunjukkan pada video pertama seperti ini, maka secara otomatis dia akan bergerak mengikuti alur waktu ini. Tetapi kita juga sebenarnya bisa melakukannya secara manual. Misalnya begini, apalagi di tahap pertama, ya ini namanya setup phase, kita sudah selesai setup, maka untuk memberikan izin ya, artinya supaya mahasiswa bisa mulai submit, ini kita harus pindahkan dulu settingnya ke submission phase ya. Caranya dengan cara mengklik link switch to the submission phase. Jadi kita klik, lalu kita diminta konfirmasi yes, oke. Maka kalau sudah pada tahap ini, mahasiswa akan langsung bisa mensubmit tugasnya ya. Sampai kapan? Sampai tanggal 14 Januari. Setelah itu sistem akan otomatis menutup submission ini. Jadi tidak bisa disubmit lagi gitu. Oke. Kalau sudah ya nanti otomatis dia akan pindah ke assessment phase. Tapi kita lagi-lagi kita juga bisa membypass dengan cara mengklik assessment phase di sini ya, sehingga dia masuk ke fase assessment ya. Dan kita bisa bolak-balik. Jadi kita bisa balik lagi ke langkah belakang ya. Nah, itu lagi-lagi memang ini masalah desain ya. Silakan diatur sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masing-masing. Oke. Nah, saya tidak akan masuk ke assessment phase terlebih dahulu. Saya akan tutup video ini sampai di sini ya. Karena dalam video berikutnya saya akan mencoba untuk menunjukkan
dari segi atau dari sudut pandang mahasiswa ya, student point of view, bagaimana cara mereka mensubmit tugas melalui untuk submission pada workshop ya. Nah, baiklah itu tadi penjelasan saya yang sepertinya cukup panjang dan seperti saya bilang memang workshop ini adalah salah satu modul yang paling kompleks ya, salah satu sebenarnya, karena nanti kalau kita lihat di bagian saya akan selesaikan ini nanti mungkin di activity yang ke-6 saya akan menjelaskan satu lagi activity yang sangat kompleks. Silakan ditunggu videonya. Tapi kita katakan bahwa activity berbentuk workshop ini termasuk activity yang cukup rumit ya, cukup rumit, juga pengelolaannya juga lumayan. Tetapi keuntungannya adalah memang dengan menggunakan workshop, dosen tidak punya beban kerja menilai mahasiswa lagi ya. Jadi ada win-winnya gitu ya, ada untung ada rugi juga sebenarnya. Tapi sebenarnya yakinlah bahwa ini ditujukan untuk kebermanfaatan bersama, untuk dosen juga, untuk mahasiswa juga. Oke, saya pikir itu saja dan terima kasih sudah mau menonton sampai ke ujung, dan kita akan kembali lagi dengan video-video lain. Saya akan melanjutkan lagi penjelasan saya tentang penggunaan berbagai fitur pada Moodle yang dapat digunakan untuk mengelola pembelajaran. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya untuk mendapatkan update terbaru. Berjumpa lagi dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.